Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai Sabda Timira. Ada baiknya sebelum kita mulai mempelajari tentang Sabda Timira, mari kita berdoa bersama. Silakan ambil sikap sempurna, sikap tangan amusti karana. Mari kita lantunkan guru puja. Om, Om, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Namah. Ya, nah sebelum Ibu lanjut, apa itu Sabda Timira? Mungkin kalian sudah sering menonton televisi, kalian sudah sering melihat atau sudah pernah melihat acara kriminal di televisi. Kira-kira tindak kriminal apa saja yang sering terjadi di masyarakat belakangan ini? Bisa kalian sebutkan kira-kira apa? Ya, ada kasus pembunuhan. Kemudian, ya, ada kasus pencurian, pemerkosaan, tindak korupsi, berbagai kenakalan remaja itu dapat timbul. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Coba bisa kalian apa kira-kira yang menyebabkan kenapa orang bisa melakukan tindakan kriminal seperti itu? Nah, tindakan itu bisa terjadi atau bisa disebabkan karena pikiran manusia diliputi oleh kegelapan. Kegelapan dalam pikiran manusia dalam agama Hindu disebut atau dikenal dengan istilah Sabda Timira. Inilah yang disebut dengan Sabda Timira. Jadi, apa itu Sabda Timira? Sabda Timira berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Sabda yang artinya 7 dan Timira yang artinya kegelapan. Jadi, Sabda Timira itu artinya 7 macam kegelapan pikiran manusia. Itu terdiri dari 7 bagian yang sehingga menyebabkan manusia bertindak ke jalan yang tidak benar. Adapun bagian-bagian dari ajaran atau dari perilaku Sabda Timira tersebut yang patut kita hindari. Yang pertama, ada namanya surupa. Nah, surupa itu apa? Surupa, bisa kalian lihat gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Ya, gambar orang melakukan operasi plastik. Karena pikiran manusia itu gelap, surupa itu artinya gelap karena wajah tampan atau cantik. Seorang bisa menghalalkan segala cara dengan cara instan, yaitu melakukan operasi plastik. Bagian yang kedua, ada dana. Dana, coba lihat sekali lagi gambar ini. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari dana adalah tindak korupsi. Orang bisa melakukan tindak korupsi untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa tahu apa akibatnya atau tanpa mau tahu apa yang akan terjadi di belakangnya. Bagian yang ketiga ada guna. Guna itu artinya gelap akan kepandaian. Orang yang merasa dirinya sangat pintar karena pikirannya diliputi kegelapan, dia bisa melakukan hal negatif. Contohnya, ya, contohnya merakit bom yang digunakan untuk tindak kejahatan merupakan salah satu contoh dari guna. Yang keempat, ada kulina. Kulina itu artinya gelap karena keturunan atau kebangsawanan. Contohnya apa? Misalnya ini. Misalnya membuli teman
keturunan, merasa diri anak bangsawan, membuli teman, menyombongkan keturunan, merasa diri keturunan ningrat, itu contoh dari kulina. Kemudian bagian berikutnya ada tadi sudah serupa, dana, guna, kulina. Kemudian yang kelima ada yowana. Yowana itu artinya gelap karena masa remaja atau keremajaan. Merasa diri masih muda, pikiran menjadi gelap, melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Misalnya apa? Bisa kita lihat ini. Ya, contohnya tawuran antar pelajar. Itu salah satu contoh dari yowana. Kemudian ada seks bebas yang dilakukan di kalangan remaja, itu juga contoh yowana. Setelah yowana, bagian keenam dari Sabta Timira ada sura. Sura itu artinya minum minuman keras yang menyebabkan kita bisa menjadi mabuk. Misalnya minum minuman keras yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan. Bagian yang terakhir dari Sabta Timira itu adalah kasuran. Kasuran itu artinya gelap karena kekuatan. Merasa diri kuat sehingga pikiran menjadi gelap. Contohnya apa? Ya, contoh kasuran, menantang orang lain berkelahi, mengganggu orang yang lebih lemah. Itu misalnya contoh dari kasuran. Nah, bisa anak-anak pahami dari Sabta Timira, kemudian bagian-bagian Sabta Timira, serta contoh-contoh dari Sabta Timira yang harus kita hindari. Nah, setelah menyimak tayangan video tadi, semoga tayangan itu bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa mengontrol diri untuk menghindari tindakan-tindakan Sabta Timira. Nah, untuk nanti silahkan kalian cari lagi contoh-contoh perilaku Sabta Timira yang harus dihindari. Untuk pembelajaran kali ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan dulu. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan kembali dengan upaya menghindari dampak perilaku Sabta Timira dan bagaimana upaya kita menghindari perilaku Sabta Timira tersebut. Nah, jadi anak-anak, semoga pelajaran ini bermanfaat. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.